Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, di sini ada sebuah paragraf yang diambil dari Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi kita akan mencoba membacanya dan menerjemahkannya, kemudian menganalisis dari sisi nahwu dan dari sisi shorof. Baik, kita mulai. Bi, ada huruf jar, bi. Kemudian al-ilmi, bi al-ilmi, karena dia didahului oleh huruf jar bi, maka bil ilmi. Nah, seperti itu. Ini bacaannya adalah ya'budu, dari kata abida ya'budu, abada ya'budu, mengikuti patokan nasara yansuru. Bil ilmi ya'budu, al-insanu robbahu, al-insanu robba, kemudian hu, ada kata ganti hu, robbahu. Dengan ilmu ya'budu, beribadah, seorang manusia beribadah atau menyembah Rob, Tuhan, Robnya, seorang manusia menyembah Robnya manusia, maksudnya Robnya, Tuhannya, ala basiratin, di atas basirah. Basirah itu terang benderang, basiratin, di atas cahaya atau di atas sesuatu yang jelas, basiratin. Kemudian fa, ini fa artinya adalah maka. Fa mirip sama wa. Fa dengan wa sama bahasanya dia adalah huruf atof. Fa. Kemudian ini bacaannya adalah yata'allaku. Qalbuhu, hatinya terkait. Yata'allaku artinya adalah terkait, maka hatinya terkait bil ibadati, dengan ibadah. Wa yatanawwaru, ini adalah huruf ataf juga, wa yatanawwaru qalbuhu. Hu itu ada kata ganti. Yatanawwaru itu adalah tersinari. Sinar dari kata sinar, nur dari kata sinar. Tersinari hatinya tersinari dengannya, dengan ilmu. Dengan ibadah, dan hatinya tersinari dengan ibadah. Kemudian wayakunu, maka dan menjadi wayakunu fa'ilan laha, maka seorang manusia tersebut menjadi orang yang mengerjakan laha, ibadah, dan orang manusia tersebut menjadi orang yang mengerjakan fa'ilan. Ini adalah khobar kana. Fa'ilan, orang yang mengerjakan laha, ibadah, ala, di atas, annaha, bahwasannya hal tersebut ibadatun. Karena ada anna, maka ini adalah isim anna, ini adalah khobar anna. Ala annaha ibadatun.
di atas bahwasannya hal tersebut adalah ibadah. La tidak di atas, la ala annaha adatun, tidak di atas bahwasannya hal tersebut adalah adat, Jadi dengan ilmu seorang manusia menyembah Robnya di atas basirah, sesuatu yang jelas. Kemudian maka hatinya terkait dengan ibadah, dan hatinya tersinari dengannya, dengan ibadah tersebut. Wayakunu, dan dia itu seorang manusia tersebut, seorang manusia kita menjadi orang yang melakukan ibadah di atas bahwasannya hal tersebut adalah ibadah, bukan di atas bahwasanya hal tersebut adalah adat. Maksudnya kita benar-benar meyakini bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebatas rutinitas yang kita lakukan yang itu menjadi sebuah adat kita. Tapi kita melakukan sholat, melakukan puasa itu benar-benar merasa bahwasanya hal tersebut adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebagai sebuah adat atau sebuah rutinitas. Kemudian walihada, dan oleh karena itu idza shalla al-insanu, apabila manusia sholat ala hadan nahwi, di atas hal semacam ini, fa innahu, maka sesungguhnya dia, fa innahu madmunun, dijamin, lahu, dijamin baginya, bagi orang tersebut, ma akhbarallahu bihi, apa-apa yang Allah mengabarkan dengannya, min, dari anna as-sholata, bahwasanya sholat, mencegah dari kata naha, yanha bentuk lainnya adalah tanha. Karena ini sholata, annas-sholata tanha, mencegah, bahwasanya sholat mencegah dari anil fahsyai, dari fahsya, perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, wal munkar, dan munkari, anil fahsyai wal munkari, dan sesuatu yang diingkari, sesuatu yang keji dan mungkar, seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan seorang manusia itu sholat dengan semacam ini, meyakini bahwasanya sholat itu adalah sebuah ibadah, bukan sebuah adat atau rutinitas, maka dia dijanjikan baginya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang sholat tersebut, bahwasanya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mencegah dari perbuatan mungkar. Itu semua bisa dilakukan dengan ilmu. Kemudian kita coba lihat di sini ada i'rab atau kedudukan dari masing-masing kata. Bil ilmi itu adalah majrur karena didahului oleh huruf jar bi. Ya'budu al-insanu, ini adalah sebagai pelaku dari ya'budu, pelaku. Maka dia kalau dia pelaku, fa'il gitu ya, maka dia i'rabnya adalah marfu dengan tanda dhammah di sini. Kalau dhammah marfu, kalau kasrah majrur. Robba itu adalah sebagai maf'ul bih atau sebagai objek. Robba sebagai objek, harokatnya fathah, maka dia, kalau harokatnya fathah maka disebut mansub. Seorang manusia menyembah robnya hu ala basiratin ini majrur dengan kasroh karena didahului oleh huruf jar.
ala. Fayata'allaku qalbuhu. Yata'allaku berasal dari kata ta'allaqa yata'allaku. Ta'allaqa yata'allaku qalbuhu. Hatinya terkait dengan ibadah. Maka hati ini adalah sebagai pelaku atau sebagai fa'il dari yata'allaku. Kemudian bil ibadah ini majrur karena ada huruf jar bi. Kemudian wa yatanawwaru dari kata tanawwara yatanawwaru tanawuron. Dan seterusnya yatanawwaru qalbuhu, hatinya tersinari dengannya, dengan ibadah tersebut. Wa yakunu, dan yakunu ini bentuk lain dari kana yakunu. Kana itu adalah fi'il madhi, kalau yakunu itu fi'il mudhari yang dia itu tidak seperti fi'il-fi'il lainnya, Kalau ini kana yakunu ini mempunyai tugas spesial, isim kana dan khobar kana. Wa yakunu, maka dia isimnya adalah insan. Wa yakunu fa'ilan, nah ini adalah khobarnya, khobar dari yakunu. Fa'ilan laha ala anna ini adalah mempunyai isim dan mempunyai khobar anna. Ini adalah isimnya, ini adalah khobarnya, khobar anna. Maka dibaca ibadatun. La ala annaha adatun. Anna lagi. Anna ini adalah isimnya, ha. Dan ini adalah khobarnya, khobar anna. Walihada, dan oleh karena itu idza shalla al-insanu sebagai fa'il dari sini, maka i'rabnya adalah marfu', harokatnya dhammah. Ala hadan nahwi, ala ini huruf jar, maka hadza ini juga huruf jar karena terkena huruf jar, maka hadza ini majrur, menempati posisinya majrur. Sini seharusnya majrur tapi diisi dengan kata tunjuk hadza an-nahwi. Nah, an-nahwi ini adalah sama seperti ini. Hadza an-nahwi, kalau ini majrur ini juga majrur, maka nahwi dibacanya, bukan nahwu atau bukan nahwa. Hadan nahwi fa innahu matmunun lahu ma akhbarallahu, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Allahu sebagai fa'il dari akhbara, bihi min anna sholata itu adalah isim anna. Kemudian tanha anil fahsya'i wal munkari, fahsya'i majrur keadaan an, kemudian munkari ini majrur karena dia ngikut ke sini. Fahsya'i namanya atof karena ada huruf atof. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang tidak tahu silahkan ditanyakan langsung, dan mudah-mudahan bisa dimurojaah dan diulang lagi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.